Jupiter tuh kalau sudah bisa berbuah kayak gini, rajin banget teman-teman. Ini yang baru dipotes hasilnya kayak gini bunganya. Yang ini aja masih belum besar. Jamur. Kenapa bingung sama jamur? Assalamualaikum teman-teman. Nih, ada yang jawab nih. Assalamualaikum teman-teman. Hai, semoga teman-teman di sana yang dengar salamku pada jawab salam ya. Selamat datang kembali di El Harista. Teman-teman, baru mau tanam anggur. Tanam anggur Jupiter saja. Kenapa harus Jupiter? Yuk kita kepoin Jupiterku. Ya teman-teman, jadi Jupiter itu terdiri dari dua varian, yaitu varian dari Ukraina yang buahnya itu lebih kecil dan ada bijinya, seperti ini daunnya, serta varian dari USA yang katanya ukuran berinya lebih besar serta tanpa biji. Kebetulan saya punyanya jenis yang ini, belinya sih Ukraina, tapi teman-teman ada yang bilang dari USA. Entahlah dari Ukraina atau dari USA, yang penting namanya Jupiter, ya Jupiter saja. Pastinya beda dong dengan varian anggur yang lain. Dan biar lebih dekat dengan Jupiter, ini dia yang aku tahu sedikit tentang Jupiter. Ini adalah penampakan dari daun anggur Jupiter ya teman-teman. Kebetulan dia masih belum terlalu tua. Dari atas tampak seperti ini. Kalau dibalik, bawahnya seperti ini. Urat daunnya terlihat jelas tapi tidak berbulu ya teman-teman. Jika sudah menuju ke daun yang tua akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah daun yang ukurannya lumayan besar dan kebetulan nggak ada jamur. Yes! Untuk batangnya, teman-teman akan mendapati batang anggur Jupiter itu agak kemerahan seperti ini. Ya, jadi dia semu-semu merah gitu ya. Hanya saja pada tanaman anggur yang saya punya tidak seluruhnya seperti ini kok teman-teman. Ada juga yang ya seperti standar pohon-pohon anggur biasa, hijau gitu aja. Tapi ada kalanya dia tampak merah seperti itu ya. Kenapa kita harus memilih anggur Jupiter? Tentunya karena anggur Jupiter amat sangat gampang berbuah. Untuk tanaman jenis yang lain, anggur yang lain untuk bisa dibuahkan itu paling tidak batangnya harus besar teman-teman, harus sebesar pensil. Sementara kalau Jupiter, walaupun dia belum terlalu besar, dia sudah bisa dibuahkan. Asal nutrisi untuk proses pembuahannya itu cukup. Teman-teman bisa memberi pupuk kimia, teman-teman juga bisa memberikan pupuk organik, terserah teman-teman. Atau tidak dipupuk pun, kalau dia subur, hanya dengan mengandalkan nutrisi yang ada di dalam tanah, pohon anggur Jupiter bisa berbuah. Dan kalau sudah berbuah, bakalan rajin banget. Bisa kayak gini teman-teman. Yang belum tahu teman-teman, yang sekarang sedang berubah warna ini adalah buah-buah yang keluar pada saat tanaman anggur ini belum diberikan pupuk pembuahan sama sekali. Jadi saya hanya memberikan pupuk pertumbuhan saja, tapi sudah bisa keluar buahnya kayak gini teman-teman. Tuh kan, genjah kan? Jadi ini adalah bukti kalau tanaman anggur Jupiter itu lumayan dan sangat-sangat dan genja. Nggak diragukan lagi ya teman-teman ya. Ini buahnya, teman-teman nggak usah bingung lagi. Masa sih? Lah ini dia, nggak dipupuk pembuahan aja bisa berbuah. Alhamdulillah. Kalau nggak dipupuk saja bisa berbuah kayak gitu, apalagi kalau dipupuk ya teman-teman. Nah, untuk membuahkan anggur, pastinya teman-teman jika ingin memberikan pupuk pembuahan, teman-teman harus memilih pupuk yang tinggi kadar
fosfor dan kaliumnya lebih tinggi dibanding kadar nitrogennya. Bisa merek apa saja, yang penting teman-teman harus rutin dalam pemberian pupuk itu. Karena pohon anggur itu berbeda dengan pohon-pohon yang lain, jadi ketertiban, apa ya? Aduh, bahasanya rutinitas kedisiplinan dalam memberikan pupuk itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman pengen berbuah, yang rutin ya ngasih pupuknya ya. Gitu loh maksudnya. Jadi pupuk pembuahannya bisa teman-teman berikan 4 kali. 1 minggu 1 kali. Jadi minggu ini kasih pupuk, minggu depan kasih pupuk, minggu depannya lagi kasih pupuk, minggu depannya kasih pupuk. Nah, setelah itu baru dipotong tanamannya teman-teman. Jupiter termasuk tanaman yang sangat genjah sekali, di mana hanya dari cabang yang sangat kecil, bukan hanya cabang tersier teman-teman, tapi hanya dari tunas air saja jika kita batasi, dia bisa keluar buah loh. Dan saya sudah menemukan banyak sekali yang seperti itu pada tanaman anggur Jupiter saya. Fix kan, Jupiter itu sangat gampang untuk dibuahkan. Nah, bukti lain dari Jupiter itu sangat gampang dibuahkan adalah bunga-bunga ini teman-teman. Tadi ada yang merah, ada yang masih berubah warna, ada yang masih hijau. Bunganya yang kayak gini udah banyak banget. Tapi kalau bunga-bunga ini, bunga yang disengaja dibuahin ya, jadi dikasih pupuk pembuahan, bukan kayak yang tadi. Lepas-lepasan aja berbuah. Ciri khas yang sangat berbeda dengan buah-buah anggur yang lain. Buah anggur Jupiter punya ukuran yang sangat kecil. Walaupun kecil, dia sangat enak sekali rasanya, teman-teman. Teman-teman bisa merasakan sensasi makan permen di situ. Teman-teman bisa ngerasain buah mangga di situ. Ada yang bilang kayak sirup, ada yang bilang kayak apalagi ya, markisa, ada yang bilang seperti apel, apa sih, blackcurrant. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kecil, dia kecil-kecil cabai rawit loh. Buahnya cenderung berwarna merah keunguan seperti ini. Ini adalah ukuran standar dari buah anggur Jupiter. Jika teman-teman ingin membuat ukurannya lebih besar, tentu harus ada yang dilakukan dong. Teman-teman bisa cari-cari di videoku yang lain ya, dengan pemberian GA3 maupun juga dengan penjarangan. Untuk tekstur anggur Jupiter sendiri, dia sangat berair teman-teman. Nah, dia juicy, namanya juicy. Ya, seperti ini teman-teman. Tuh, lihat. Sangat berair, sangat lembut, dan walaupun kecil, dia tidak mudah pecah loh. Buahnya sudah sangat manis, padahal bijinya masih kayak gini. Wow. Tapi buah Jupiter memang gampang rontok ya kalau sudah tua, jadi teman-teman harus benar-benar berhati-hati dalam memperlakukannya. Hanya saja di usia yang 105 hari setelah pangkas, Jupiter akan matang sempurna. Terus gimana dengan jamurnya, Kak? Dikasih obat apa? Nah, teman-teman jangan bingung. Tada! Oh my god!
Punyaku pun terserang jamur teman-teman. Jadi, namanya tanaman anggur itu penyakit utamanya adalah jamur. Dan ini kebetulan adalah jamur karat daun. Jujur kacang hijau teman-teman, dari awal tanam sampai hari ini saya belum pernah memberikan obat jamur khusus untuk jamur karat daun ini. Saya pernah memberikan obat jamur antrakol yang notabene diberikan pada jamur embun tepung, tapi untuk jamur karat daun, maaf ya karat daun ya, belum pernah saya urusin teman-teman. Apakah tanaman akan mati? Lah ini bagaimana ini yang berbuah ini? Nah, enggak kan teman-teman. Jadi, tanaman itu akan diserang oleh jamur karat daun saat daun-daun anggurnya itu sudah tua. Dan dia kecenderungan setelahnya akan rontok teman-teman. Jadi jangan heran ya kalau tiba-tiba seperti ada musim gugur mendadak alias musim gugur lokal di depan rumah, di samping rumah, di mana tempat teman-teman nanam anggur, di situ ada banyak daun anggur yang rontok. Jangan heran teman-teman diperparah dengan adanya jamur karat daun. Teman-teman tidak perlu keluar negeri untuk menyaksikan musim gugur. Tapi teman-teman, tanaman anggur itu tidak semanja itu, keles. Jadi, walaupun dia nanti akan banyak rontok dan berguguran, dia akan bisa tumbuh tanaman baru. Apa yang saya lakukan? Jadi, saat kejadiannya kayak gitu teman-teman, saya memangkasnya. Kalau bisa, jika di awal itu tanaman anggur, daun anggur yang sudah terserang karat daun bisa dibuang dengan cara dipotes dan dibuang jauh-jauh. Tapi yang namanya penyakit ya teman-teman, dia juga menyebarnya itu sangat gampang sekali, apalagi itu penyebarannya dengan spora yang sangat kecil, di mana kena angin saja dia sudah terbang ke sana kemari, ulala. Jadi kadang kita juga walaupun sudah disemprot itu kewalahan teman-teman. So, apa kita jadi harus bingung? Oh tidak, kalau sudah kejadian kayak gitu teman-teman tidak usah bingung ya. Karena nanti saat daun-daun itu sudah semakin tua akan gugur dengan sendirinya. Dan saat itu jika teman-teman melakukan pemotesan akan keluar daun-daun baru yang lebih sehat. Jadi bisa dibilang kalau Jupiter itu punya kemampuan bertahan hidup lebih baik ya teman-teman. Lantas kalau serangan insekta gimana? Sampai hari ini cukup dengan patroli kita lihat apakah ada belalang atau ulat atau apa. Walaupun tidak disemprot dengan insektisida, insya Allah tidak ada masalah. Buktinya punya saya tidak pernah ini saya semprot insek, tapi jarang kok kita temuin ada ulat, ada belalang. Kalau belalang malah lebih sering, tapi masih bisa dikendalikan. Nah, tidak ada beda kok, sama aja dengan merawat anggur-anggur yang lain. Tapi Jupiter is the best. Jadi gitu ya, sudah mantep kan? Kalau mau tanam anggur, tanam Jupiter aja. Sudah tahu jawabannya kan? Oke teman-teman, saya rasa udah cukup ya. Jadi sekilas itu tadi yang sedikit yang saya tahu tentang tanaman anggur Jupiter. Yang mau nanam anggur, baru mau tanam anggur Jupiter aja ya. Oke, udah dulu ya teman-teman. Semoga ada yang dari yang sedikit tadi bisa bermanfaat. Kurang-kurangnya. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.